Selamat datang di website Unimed Siakat. Website ini berisi tentang sistem informasi akademik dan administrasi Universitas Negeri Medan. Merupakan tuntutan perguruan tinggi negeri agar dapat melengkapi data mahasiswa yang akan dikirim ke Forlabdikti. Maka dihimbau kepada seluruh mahasiswa Universitas Negeri Medan untuk dapat mengisi data sesuai dengan ijazah dan kartu keluarga. Untuk dapat mengisi data tersebut, dianjurkan kepada mahasiswa untuk datang ke gedung perpustakaan lama di lantai 2 untuk membuat password dan foto. Setelah mendapatkan password, maka kamu dapat mengunjungi website siakat.unimed.ac.id. Nah, berikut ini adalah tampilan welcome. Kita langsung menuju ke biodata. Nah, di biodata ini isilah nama mahasiswa sesuai dengan ijazah. Data ini sesuai dengan ijazah. Oke ya. Untuk tanggal kita dapat mengklik bulan. Untuk mencari tahun kita dapat mengklik tahunnya lagi. Tekan ke kiri untuk tahun yang lebih duluan. Untuk majukan tahun, klik belah kanan. Ya. Tanggal lahir unik adalah tanggal lahir yang tidak ada di kalender. Misalnya bulan 23 itu adalah tanggal lahir yang nggak ada di kalender. Oke. Untuk kota dan kabupaten, apabila adik tidak dapat mengisinya, kita dapat mereloadnya kembali. Misalnya di sini contohnya seperti Deli Serdang, kecamatannya Deli Tua, desa kelurahannya contohnya Deli Tua Barat. Kode pos akan otomatis terisi di sini ya. Isilah nomor KTP jika ada KTP dan nomor telepon adik yang aktif. Untuk data akademik, apabila data masih kosong, bisa menghubungi fakultas atau program studi. Nah, untuk dosen pembimbing akademik, adik bisa memilih dosen akademiknya. Jika tidak ada, adik bisa mengkosongkannya. Nah, di sini kita dapat mengisi datanya sesuai dengan domisili sekolah kita. Jadi misalnya kita tinggal sekolah kita di Sumatera Utara, Kabupaten Nias, SMA Negeri 1. Oke. Pilihlah jurus isi. Jika ini seperti sama juga, jika data adik tidak ada seperti gini, maka adik bisa mereloadnya kembali gitu. Mereloadnya kembali ya, oke. Misalnya ini Nias Utara ya. Kembali misalnya. Pilih kota, pilih jurusannya.
Nah, lihat NISN-nya sesuai dengan ijazah ya. Nah, isi nomor ijazahnya sesuai dengan ijazah juga, tanggalnya, rata-rata nilai UAN, nilai ijazah nasional, habis itu klik simpan. Oke. Setelah itu pilih, ini adalah data status rumah. Status rumah ini data yang akan diisi oleh adik. Jadi kalau misalnya rumah adik rumah sendiri dapat diisi dengan rumah sendiri. Kalau rumah kos bisa diisi rumah kos berdasarkan status rumah adik ya. Terus isi luas kamar belajar adik. Jadi kalau misalnya 3 kali 2 kali 3, jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, habis itu isilah jumlah teman sekamar adik. Jumlah sekamarnya misalnya 2. Nah, habis itu isilah jarak terdekat dengan kampus. Nah, misalnya jarak rumah, misalnya tempat kosnya, misalnya jaraknya 17 km. Habis itu isilah beban, kalau ngekos isi beban kosnya. Oke. Kalau tidak ada bisa dihapus. Ya, karena dia nggak ada jadi bisa dihapus. Nah, pilihlah alat transportasi dengan kampus. Jika Anda menggunakan jalan kaki atau apa, ini sini dia naik angkutan pribadi. Nah, pilihlah jenis telepon, misalnya telepon sendiri. Mereknya Sony. Isilah harga nomor telepon genggam Anda. Biaya pulsanya misalnya 10.000. Ini per bulan. Berisilah komputer laptop yang Anda miliki, apalagi pemberian atau beli sendiri. Pilihlah mereknya Asus. Harganya misalnya 4 jutaan. Biaya orang tua per bulan misalnya, ini sumber pendidikan. Jadi sumber biaya pendidikan ini jenis itulah gitu. Baru nama beasiswa, kalau ada beasiswa diisi berapa beasiswanya. Nah, ini kalau ada yang melampirkan surat keterangan miskin, klik ada, kalau tidak Anda bisa dilihat. Oke, disimpan. Nah, ini tandanya kalau berhasil tersimpan. Lanjut ke data keluarga. Nah, ini jumlah saudara, adik bisa pilih sendiri. Nah, di sini dia 2, jumlah adiknya 2. Di jumlah kakaknya, kalau tidak ada bisa pilih 0. Ini nama ayah. Nama ayah bisa diisi. Tanggal lahirnya sama dengan ini, untuk bulan sama dengan yang tadi. Ini bisa disampingkan, ini bisa dikirikan ya, sama. Dan ini juga sama dengan tadi. Keadaannya hidup atau meninggal. Nah, perhatian, apabila adik tinggal dengan wali, adik bisa mengisi ini. Dan juga wajib mengisi biodata orang tua. Nah, ya. Ini jumlah kendaraan yang dimiliki, diisi rata-rata pajak. Bisa tanya kepada orang tua berapa pajak bayarnya. Kepemilikan rumah, tempat tinggal. Ini rumah orang tua ya pastinya. Rumahnya rumah siapa gitu, masih tinggal rumahnya rumah siapa, statusnya rumah orang tua. Habis itu bentuk rumah sangat permanen. Oke. Lalu jumlah orang yang tinggal dalam rumah tinggal kita isikan berapa orang.
sejumlah pajak bumi bangunannya juga sama, tahun pembayaran ini. Jadi dilihat dari data yang adik punya, sumber air yang digunakan misalnya PAM atau apa, yang tinggal diisi. Kalau adik menggunakan sumur galian, adik tidak usah mengisi biaya air per bulan. Jika PAM bisa mengisi jumlah air per bulannya, jumlah listrik per pasang adik bisa pilih, dan ini rata-rata pembayaran rekening listriknya. Nah, untuk provinsi sama dengan yang tadi, kita bisa pilih. Nah, ini secara otomatis akan kode pos akan terisi sendiri. Untuk RT dan RW, jika adik mempunyai RT dan RW, adik bisa mengisi jika ada. Jika nggak ada, adik bisa lanjutkan aja. Jalan, nah ini wajib diisi karena ini untuk keperluan data. Email kalau nggak punya, silakan buat emailnya dengan mendaftarkan di Google. Ini telepon orang tua. Nah, ini telepon orang tua. Jadi ini juga email orang tua. Oke ya. Jika adik tinggal dengan wali, adik bisa mengisikan data alamat wali mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Secara otomatis kode pos akan terisi. Nah, jika ada RT dan RW, adik bisa mengisinya juga dapat mengisi. Nah, oke ya. Ini sama dengan tadi, jalan juga wajib diisi kalau tinggal sama wali, email pun juga, nomor telepon pun juga. Oke. Ini saya baikkan dulu karena ini oke, disimpan. Oke, disimpan datanya. Ini tandanya data berhasil disimpan. Nah, selanjutnya adalah dokumen. Nah, untuk ini adalah foto. Bukan berarti foto digital ya. Tetapi kalau ini bisa foto digital, tapi kalau surat-surat ini harus di-scan. Ini bisa foto digital dari kamera. Nah, tapi kalau surat-surat dia harus di-scan. Oke. Untuk memulainya kita dapat mengupload fotonya. Misalnya foto rumah. Nah, kita pilih foto rumah. Oke. Nah, ini adalah tanda bahwasannya file sudah berhasil diupload. Nih, dia akan muncul di sini. Oke. Untuk dokumen ini harus PDF. Nah, ini harus PDF. Misalnya buku raport, ini harus dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA akhir. Kalau di SMK dari pertama kali masuk sampai akhir. Kalau MA pun sama. Nah, setelah itu pilih file PDF-nya. Misalnya, nah, tanda kalau file PDF-nya udah berhasil didownload, dia ada tulisan seperti ini. Setelah itu klik simpan. Kita ulang lagi ya. Setelah itu klik simpan. Nah, apabila telah berhasil, maka file tersebut tertera di sini nama filenya dan statusnya sukses. Nah, jadi kalau adik-adik masih bingung cara membuat filenya file PDF atau mengkecilkan gambar hasil scanan, adik bisa kunjungi link selanjutnya di bawah ini.
Cukup sekian dari tim pengembangan sistem informasi.